disampaikan oleh Ketua Majelis Pengasuh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Mahwa kepada Kiai Haji Salahuddin Masruri kami katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawil matin al-hadi ila sulhul haqqi wa tariqul muttaqin. Ya sahibi inda kulli shiddatin wa ya khiyathi inda kulli kurbatin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ij'alna min ahlil farjan wa makhraja. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Huzurul kurama wal afadil, para wali santri, para kiai yang ketepatan hari ini juga sekaligus wali santri, kepala sekolah Madrasah Aliyah Ahinal Karim Ibnul Karim Al-Azizi Sulhi MPDI, para dewan guru, wabil khusus sahabat kami Al-Ustadz Abdul Jalil yang mewakili nanti wali santri. Beliau juga kemarin selalu ngantor bareng, tapi hari ini sudah mufarroqah mungkin sementara barangkali. Pembina pesantren Ahinal Karim Gus Najih yang saya hormati, para ibu, para bapak, mudah-mudahan istimak menikah istimak yang mengantarkan sa'adatain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena hari ini tuntutan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan kefarduan para zuriyah kita. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tersampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesantren merupakan sebuah karakter building, pendidikan karakter. Maka membentuk sebuah karakter niko bukan hanya sekedar ta'lim, mentransfer dari otak ke otak, tetapi lebih pada sebuah lengserir ke prabom, lebih pada edukasi hati kita, lebih banyak mujalasah, berintrospeksi diri, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keilmuan itu bukan hanya sebagai kecerdasan, tetapi keilmuan menjadi cahaya yang bisa memancarkan fuadul qalbi, mata hati yang sebenarnya. Sehingga ketika sudah bersinar dalam hati kita, maka yang ada menuju sabil rosyad, jalan petunjuk kita pada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Untuk itulah para wali santri,
bila mana terjadi sebuah miskomunikasi, kesalahpahaman baik di sekolah ataupun di asrama dengan begitu aturan, pada prinsipnya qasdul maqasidnya kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip para guru-guru kita, turuning longan bantalan cengkir, menuju farfa' bidomin wansibanna bil alif, itu tidak lepas dari fadzrur biain, menuju sebuah tingkatan-tingkatan yang tinggi, tidak lepas dari kita ketawaduannya menjadi jer, yang jernya ya karena itu jam, mengumpulkan keilmuan-keilmuan yang untuk diangkat itu tentunya butuh bantalan cengkir. Ngertos napa mboten bantalan cengkir? Ketika sudah masuk di ruang pesantren, zikir itu yang kita banterkan, tidur kita kurangi. Ya, apa tadi yang disampaikan oleh sekolah-sekolah, sampai-sampai diobrak-obrak malam hari. Bagaimana anak itu bisa bertahajud, bagaimana setiap hari untuk berduha dalam rangka fajrur biain tadi, untuk menuju farfa' bidomin wansibanna bil alif, bisa naik tetapi tetap berpegang teguh pada ilmu-ilmunya para salafus saleh. Maka aturan-aturan ngapunten sangat, dari mulai HP ketahuan kita sita. Mungkin barangkali ada pertanyaan dari wali santri, loh apakah pesantren itu yo gaptek tenan? Tidak. Wal akhdhu bil jadid al aslah ini tetap kami mengembangkan ilmu-ilmu IT. Apalagi ke depan kita akan digusur dengan kapitalis IT. Maka anak-anak tetap kita buka ruang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ruang untuk menggali, ruang untuk potensi keilmuan, tetapi ingat tetap adalah al-muhafadzah ala qatimis sholih, tetap pada koridor akhlaknya pesantren, akhlaknya santri. Salah satu pesan Syekh Zarnuji, bagaimana seorang putra raja Dzulqarnain dipesantrenkan di Syekh Asmuni tadi, tidak dengan bahasa tulis menulis, tidak dengan bahasa qiraahnya, tapi dengan bahasa tubuh. Apa itu? Disuruh membawa gayung untuk berwudu, kemudian menuangkan gayung di hadapan Kiai Asmuni tadi. Satu adalah pembelajaran seorang santri itu selalu muwajah, yang kedua selalu mengambil inspirasi kebenaran, taklidnya, ketakzimannya, barangkali seperti itu. Sebagaimana malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad la yataharrak safafaka, jangan kau robah lisanku wahai Muhammad. Inilah ikhtiar kami dalam rangka ya farfa' bidomin tadi, mengangkat derajat dari bawah, ya dari hati, bukan dari otak tapi dari hati. Itulah makna yang barangkali pemaknaan secara singkat at-tarbiyah. Selamat datang Ketua Yayasan Ahinal Karim Adi Kawula Gus Nasr Alamuddin. Hadirin para kiai yang tentunya hari ini ada beberapa wali santri yang memangku pondok pesantren,
Mungkin barangkali pesantren yang Pak Yai ampu beda dengan pesantren yang kami ampu juga, karena pesantren pada hakikatnya punya jaringan keilmuan, tetapi cara kelola itu adalah kearifan lokal ya, yang melatar belakangi sejarah. Karena pesantren ini dulu didirikan oleh Jadina Rohina Simbah Kawulo Ki Khalil bin Mahali, datang dari pendidikan di Mangkang. Dalam catatan sejarah yaitu pada Kiai Syafi'i ya, Dongdong, pulang di desa ini yang bernama Benda, di desa ini yang bernama Hutan Benda, di desa ini yang banyak seluk belukur benda, dengan bahasa dakwahnya bil mau'idhah hasanah, tutur kata, tutur sapa ya, dengan kejiwaannya. Kemudian berkembang menjadi pendidikan semi formal yang dilakukan oleh generasi penerusnya, cucu beliau yaitu Allah yarham walidil karim Ki Haji Masruri. Dari sini kita berkembang lagi ke generasi mulai mencoba iqra, mencoba mencari potensi ilmu-ilmu Allah yang begitu luasnya. Laukanal bahru midada li kalimati rabbi. Tidak mungkin keilmuan itu bisa semua terkumpul. Saya yakin ada beberapa potensi kekurangan dan kelebihannya. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Di dalam perizinan, betapa kami nyuwun sewu ketat. Apalagi izinnya hanya sekedar ngerawi pesta pernikahan. Mungkin pandangan fikih panjenengan dan orang tua kami beda dalam rangka tadi at-tarbiyah. Orang tua kami selalu menasehati, kalau hanya sekedar anak-anak melihat sosok pengantin yang dirias, kita memandang, saya yakin kata beliau, tidak mendatangi resepsinya, tapi mendatangi fitnahnya, sehingga anak itu mindsetnya, memorinya bukan sosok resepsinya, tapi kemaksiatannya. Inilah barangkali para wali santri yang izinnya hanya mendatangi resepsi pernikahan ataupun sunat. Ada juga yang kadang-kadang nyuwun sewu izin karena kumpulan keluarga. Dari awal Pak Sulhi sudah pokok komitmen al-mazghul la yuzghal. Kewajiban panjenengan begitu sudah menyerahkan adalah pengelolaannya pada sekolah. Kalau urusan keluarga, mestinya keluarga yang ngalah dulu, jangan anak yang dikalahkan. Inilah barangkali pendidikan itu harus penuh dengan disiplin. Karena liburan itu setahun, yang dulu setahun sekali, tapi karena banyak protes setahun 2 kali Pak Surya, setahun 2 kali ini Pak. Itu saja kadang-kadang alasan keluarga kami menghindar bukan karena diparani kok melayu boten, tapi kami berpegang teguh pada amanah orang tua yang tadi al-muhafadah ala qadmin sholeh. Prinsip ini yang kami pegang, karena ini bagaimanapun keberhasilan dari beliau. Kemudian generasi muda mengembangkan bil jadid al-aslah tadi, mengembangkan keilmuan pengetahuan, kita kembangkan kedisiplinan tetap ya. Karena dulu ada usulan bahwa santri itu mestinya harus seperti ini, nyuwun sewu. Beliau punya pikiran karena pesantren itu bukan perusahaan. Pandangan mungkin orang lain harus seperti ini, harus ada kasur, ada ranjang.
Kok di sini tidak? Kami mengajarkan dengan sebuah kesederhanaan mungkin tadi, dalam rangka turun ngelongan, mengurangi tidurnya. Nanti kalau dikasih ranjang bisa tidur terus. Wong nggak dikasih ranjang aja tidurnya kebelabasan zaman sekarang ini. Maka kata beliau, orang tua kami, biarkanlah pesantren yang lain yang mengembangkan ranjang, kita tetap, karena kita itu konsumennya menengah ke bawah ya. Tapi brandednya, kata Pak Suri, adalah branded kelas mall. Nah inilah prinsip-prinsip sharing dengan kawan-kawan, usulan dari para guru dan sebagainya. Maka kami memberlakukan seperti inilah pesantren kita semuanya. Hadirin yang saya hormati, dari perjalanan ini kami titip anak-anak. Kemarin kami sudah memberikan pesan buat anak-anak semuanya. Jadilah anak-anak itu panutan dan tuntutan. Panutan di tengah-tengah masyarakat, keteladanan di tengah masyarakat karena kalian membawa mahkota santri, mahkota para kiai. Jangan sampai kau melukai ilmu-ilmu pesantren di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus menjadi tuntutan ketika masyarakat meminta, berikan weweono sandang maring wong kang kudan kudo, weweono payung maring wong kang kudanen, weweono pangan maring wong kang ngeli. Berikan apa yang kau dapatkan dari sini, walaupun hanya harfaini, berikan pengayoman masyarakat, sifat al-hil, penentram, bukan arogan, bukan provokator. Berikan baju, maka aibnya orang lain jangan kau buka. Itulah akhlak yang sebenarnya. Untuk itu kami titip anak-anak ini, didik dengan nilai-nilai keilmuannya para ulama, sehingga apa yang tadi keberhasilan belum lolos kalau belum pegang dengan akhlak agamanya yang baik. Terakhir, para bapak dan para ibu, kenapa di pesantren kok ada PKP segala? Nah, ini yang tahu persis Pak Jalil bagaimana proses ya. Sebenarnya PKP itu, pendidikan kader itu, dalam rangka mendisiplinkan, di dalam rangka berpegang teguh atas prinsip pesantren, sehingga nanti ketika sudah jadi alumni itu masih ingat pesantrennya, bukan titel kesarjanaannya yang diingat, tetapi ingat akan dawuhnya para guru-guru kita. Karena santri sampai kapanpun menjadi anak. Kenapa? Al-ustadzuka abuka firruhi. Melihat dari keteladanan orang tua kami, ketika beliau itu punya masalah atau beliau melewati, inilah tradisi-tradisi yang orang tua kami lakukan, kami terapkan dengan sistem pendidikan tadi, pendidikan kader tadi, supaya ingat rasa, ingat rogo, ingat rasa kita dulu di pesantren, ingat rogo kita ketika di pesantren dideder selama 3 tahun, tidak meninggalkan jejak-jejaknya. Ketika beliau itu mau ke Jombang, melewati Pantura, karena ketepatan kami mendampingi beliau, belum memberhentikan mobil, jalan kaki. Saya tanya sama beliau, enten apa Pak? Kita harus tahu rasa, tahu rogo. Di atas gunung sana ada rogo guru kita yang harus kita sambangi. Karena dulu kami belajar di sini.
Saya jalan kaki ke Leteh, kemudian ke gunung. Saya sampaikan orang tua kami bahwa inilah bukan rumah, ini makom. Beliau diem. Setelah ke atas, inilah rogoku, inilah rosoku, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri Mustafa di Rembang sana itu. Demikian juga ketika ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid mau ke Jakarta, beliau itu tidak pernah, jarang sekali naik pesawat. Kenapa? Karena di bawah itu banyak roso dan para rogonya, guru-gurunya. Inilah kenapa kami selalu mengembangkan, salah satunya adalah kelas 3 wajib ikut apa? PKP, pendidikan kader. Bukan kami ingin harus kamu seperti ini, tidak, tapi paling tidak bisa menghargai perbedaan pandangan, bukan menjustis hukum-hukum agama, yang hukum agama itu ikhtilaf, berselisih. Kami anak-anak kami harapannya tidak menjustis. Kalau toh dia belajar Al-Quran, bukan Al-Quran untuk litahdim, belum makomnya, tapi cukup dengan qiraahnya, cukup dengan hamlul Qur'annya, sehingga Al-Quran itu menjadikan manis dalam lisannya, manis dalam hatinya, manis di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan cahaya ilmunya, diayomi dengan cahaya Al-Qur'annya, sehingga paling tidak ikhtiar kami anak-anak itu menjadi Al-Qur'an menjadi khuluqul qalbinya. Ini yang perlu sampaikan. Kami mohon maaf sekali lagi para hadirin. Mungkin guru-guru kami selama mengajar putra-putri Bapak ada yang keset, ya mungkin terlambat, mungkin absen yang tidak izin sama kepala sekolah atau kami. Ada 1 rupiah, 2 rupiah yang mestinya hari itu mengajarkan, sehingga itu kosong. Kira-kira para bapak dan para ibu kami minta istikhlal, kira-kira dihalalkan atau tidak ibu bapak? Dihalalkan atau tidak? Diridhokan atau tidak? Sehingga hak adame 0. Umpamanya hari ini kami sudah diperlukan untuk kembali, kami nggak punya hak adam, benar-benar kami bersih secara hak adam. Untuk itulah kenapa saya harus minta istikhlal, karena ini pesan bahwa muamalah itu ketika sudah melangkahkan kaki itu harus bersih dari hak-hak adamnya. Mudah-mudahan para dewan guru sudah bersih dalam hubungan hak adamnya. Ya, kalau hari ini diambil, insya Allah husnul khotimah. Untuk itulah ya, para bapak dan para ibu, kalau titip anak-anak ini tetap dalam pembimbingan, supaya menjadi anak-anak yang nantinya membawa keilmuan, bukan hanya sekedar kecerdasannya, tetapi membawa hati, sehingga hati ini menjadi ma'rifah, ma'rifatul qalbi, ma'rifatul jazadi, ma'rifatul nafsi, sehingga tahu anak-anak membawa ilmu itu tidak ada kesombongannya apa-apa. Kalau kita cekap nanten, mohon maaf sekali lagi. Wafaqanallahu ilaikum ma yuhibbu wa yarda. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.